warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurholila dari GKMI 3. Saya akan hari ini menerangkan KB 3, yakni perkembangan emosi, sosial, spiritual peserta didik. Di sini skema menyangkut semua apa yang kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Yang ketiga, faktor pengaruh perkembangan peserta didik. Yang keempat adalah implikasi perkembangan peserta didik, yang mana masing-masing akan membahas dari perkembangan peserta didik secara emosi, sosial, dan spiritual. Baiklah, mari kita awali dengan pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu ada istilah perkembangan. Yang pertama, perkembangan emosi atau emosional. Apa yang dimaksud dengan perkembangan emosional itu? Perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan emosi itu sendiri? Emosi itu adalah perasaan yang ada pada dalam diri individu. Emosi ini bisa perasaan senang ataupun tidak senang, perasaan baik ataupun perasaan buruk. Kemudian fungsi emosi sendiri terhadap perkembangan anak antara lain. Yang pertama adalah merupakan bentuk komunikasi. Jadi mereka bisa berkomunikasi, meluapkan apa ketidaksetujuan mereka dengan emosi. Seperti itu. Kemudian perkembangan sosial peserta didik. Sosial. Apa yang dimaksud dengan perkembangan sosial peserta didik? Yakni tingkatan jalinan interaksi antara anak dengan orang lain, dimulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat yang luas. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual ini, apa yang dimaksud perkembangan spiritual? Yakni pijakan utama pendidikan berbasis spiritual. Kalau umat Islam biasanya berpegangan pada Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis sebagai pedoman tuntunan hidup manusia. Nah, di sini contohnya saja di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Hujurat ayat 10, Al-Anbiya 92. Di sini juga ada Al-Maidah surat Al-Qasas. Kalau tolong menolong di Al-Maidah ayat 2, yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airillah. La tahillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadaya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أو تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Dari ayat-ayat tersebut, ini termasuk spiritual, perkembangan emosi spiritual peserta didik secara umum. Jadi secara umum bisa dikaitkan dengan moderasi beragama yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang saya bacakan tadi, dan di sana merupakan tuntunan kita kaitkan dengan peserta didik, spiritual peserta didik. Jadi peserta didik perlu adanya pondasi-pondasi yang kuat dalam bidang agama agar mereka tidak terjerumus dalam pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif. Kemudian ada juga sesama orang yang beriman itu bersaudara. Itu surat Al-Hujurat ayat 10. Dan kaum muslimin itu adalah umat yang satu. Itu Quran surat Al-Anbiya. Jadi persatuan, mengajak untuk persatuan, menjalin persatuan. Kesemuanya itu berimplikasi pada guru harus menanamkan rasa kebersamaan, dan peserta didik dapat menyesuaikan diri baik secara individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Pijakan utama pendidikan berbasis spiritual adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran memuat nilai dan ketentuan lengkap dalam kehidupan manusia. Salah satu contoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson berpendapat bahwa sepanjang sejarah hidup manusia, setiap orang mengalami tahapan perkembangan dari bayi hingga usia lanjut. Dari sini setelah itu lanjutannya adalah karakteristik perkembangan peserta didik secara emosional atau emosi. Karakteristik perkembangan peserta didik secara emosi adalah ada melalui mekanisme 5 emosi atau 5 tahapan, yaitu elicitors, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua, receptors, yaitu aktivitas di pusat sistem saraf. 3, states, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat,
expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara, dan lainnya. Terus experience yang terakhir yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Nah, di sini ada karakteristik psikologi yang merupakan perkembangan sosial. Di sini ada teori perkembangan sosial peserta didik Erik Erikson, yakni mistrust. Tahap pertama adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang lain. Yang kedua adalah autonomi. Tahap ini bisa dikatakan masa pemberontakan. Biasanya muncul kata-kata nakalnya. Namun, kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental. Sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Pada saat ini orang tua haruslah berusaha agar anak tersebut menjadi anak yang baik budi pekertinya dan santun. Kemudian inisiatif vs guilt. Mereka banyak bertanya dalam segala hal sehingga terkesan cerewet. Jadi anak penasaran, ingin tahu, dan idenya ada saja. Di ini anak usia umur 4-5 tahun, sedangkan tadi trust vs mistrust itu 0-1 tahun, autonomi vs sen 2-3. Terus yang usia 6-11 tahun adalah industri vs inferiority. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan termotivasi atau terdorong untuk belajar, namun masih memiliki kecenderungan kurang hati-hati atau kurang memperhatikan. Kemudian pada usia 12 tahun sampai 18 atau 20 tahun itu fase perkembangan ego identity phase role on fashion. Tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Anak yang sudah beranjak menjadi remaja mulai tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat. Contohnya ikut muslimat, ikut yasinan, tahlilan. Namun mereka masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda. Kemudian anak usia 18 atau 19 tahun sampai 30 tahun. Ini bukan fase anak-anak lagi. Fase dewasa yang 12 sampai 18 sampai 20 tahun. Ini juga bukan fase anak-anak, ini sudah masuk ke dewasa, yang berarti intimasi vs isolation. Yakni memasuki tahap ini manusia sudah mulai siap menjalani hubungan intim dengan orang lain, membangun bahtera rumah tangga bersama calon pilihannya. Kemudian umur usia 31-60, ini adalah generation vs stagnation. Tahap ini ditandai dengan munculnya kepedulian yang tulus terhadap sesama. Tahap ini terjadi saat seseorang telah memasuki usia dewasa. Kemudian pada usia lebih dari 60 tahun masuk fase perkembangan ego identity vs putus asa. Masa ini mulai usia 60, masa mulai mengembangkan integritas dirinya. Kemudian masih karakteristik perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah perkembangan yang masih berhubungan dengan ketuhanan
dengan kalau tingkat MI pasti anaknya rata-rata Islam, sehingga kita memanggil Tuhan kita adalah Allah. Nah, di sini spiritual itu berhubungan dengan ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Nah, pada teori perkembangan psikososial Erikson yang mengacu pada tahapan kehidupan yang terdiri dari 7 tahap perkembangan agama, yakni yang pertama adalah tahap prima faith. Tahapan kepercayaan terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Yang kedua, tahapan yang berlangsung usia 2 sampai 7 tahun. Ini anak percaya, anak bersifat meniru, percaya yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajar tahap Maitic Literal Faith. Yang ketiga, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Yang keempat adalah Synthetic Conventional Faith, yakni tahapan yang terjadi pada usia 12, akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan kepada remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme, lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Kemudian yang kelima adalah tahap individuatif, yakni individuatif reflective faith, tahapan yang terjadi pada anak usia 19 tahun atau masa dewasa awal. Pada tahap ini mulai muncul sintetis kepercayaan. Tahapan yang keenam, yakni pada usia 30 tahun masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol ritual dan keyakinan agama. Yang ketujuh adalah tahap universalizing faith, tahapan yang berkembang pada masa usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya kepercayaan untuk mencapai perasaan ketuhanan. Jadi ketika kita jumpai orang-orang yang sudah tua, biasanya malah tingkat keimanannya semakin tinggi. Itu karena memang dari tahapan faktor usia mereka. Kemudian faktor pengaruh perkembangan peserta didik. Di sini ada emosi, pengaruh individu dan meniru, mempersamakan diri, pengkondisian, pelatihan. Nah, di sini perkembangan emosi yang muncul setiap anak itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada tahapan selanjutnya adalah perkembangan sosial peserta didik, juga dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu yakni termasuk faktor dari dalam, yakni kematangan anak. Faktor lainnya berupa kapasitas mental yang terdiri dari emosi dan inteligensi. Kemudian faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga pastinya adalah lingkungan pertama kali anak kenal. Jadi keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya.
proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Faktor selanjutnya adalah faktor dari luar rumah. Faktor dari luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main di luar oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh kepada proses sosialisasinya kepada lingkungan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual adalah lingkungan keluarga yang pertama, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah pergaulan, yang keempat lingkungan masyarakat, yang kelima adalah genetis, yang keenam penalaran, yang terakhir adalah teknologi. Implikasi perkembangan emosi, sosial dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Di sini implikasinya, masa remaja merupakan masa emosi anak mudah sekali berubah-ubah karena adanya perubahan hormon yang ada dalam tubuhnya. Nah, bagaimana tugas guru dan orang tua untuk mengatasi perkembangan peserta didik dalam hal emosinya? Yang pertama, guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Yang kedua, guru atau orang tua harus terampil mengobservasi berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak. Yang ketiga, guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, atau membuat prediksi. Ketika di sekolah itu merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik, yakni mengajarkan keterampilan sosial, yakni memecahkan strategi bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, yakni kerjasama. Kemudian memberikan label perilaku yang pantas. Jadi jangan mencat anak itu anak yang nakal, maka akan menjadi anak yang nakal. Apabila anak tersebut diberi label anak yang baik, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang baik. Meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku yang mereka miliki. Contohnya, ketika mereka melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan, ini mereka harus ditanya dampaknya apa, bahayanya apa, sehingga mereka dapat mempertimbangkan. Mengembangkan program mediasi teman sebaya. Kemudian sekolah yang pastinya dituntut untuk membantu peserta didik mengembangkan moral spiritual, emosional tertata yang baik, sehingga anak tersebut tercetak sebagai anak yang benar-benar menjadi anak yang berakhlakul karimah. Nah, di sini untuk guru diharapkan mampu memberikan ruang belajar yang sensitif terhadap perkembangan spiritual peserta didik.
Contohnya menjadikan pendidikan wahana kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Yang kedua, rasa ketuhanan. Rasa ketuhanan ini diterapkan dalam mata pelajaran, contohnya saja pada pelajaran IPA. Kalau di SD atau tematik yang berhubungan dengan IPA, yang mana menggambarkan tentang alam sekitarnya, kita bisa mengaitkan alam itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita atau peserta didik diajak meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Pelajaran dikaitkan dengan ajaran ketuhanan atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa sadar akan Tuhan, bimbingan Tuhan. Terus materi ketuhanan yang ditanamkan seperti tadi, apapun materi pelajarannya kita kembalikan. Materi IPA kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi bahasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membentuk keimanan mereka dan membentuk karakteristik yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian menanamkan mereka nilai-nilai Islam. Di sini menanamkan nilai-nilai Islam terhadap sesama, harus saling menghormati, berbuat baik, menolong orang lain, sehingga mereka mampu menjadi orang yang bermanfaat di lingkungannya. Demikianlah tadi yang bisa saya jelaskan tentang KP3 dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.